Selamat pagi anak-anak semua, Shalom. Mari menginjil. Hari ini harinya Tuhan. Mari anak-anak, di hari Sabat ini kita mau beribadah dengan semangat ya. Kalian sudah duduk yang rapi, sudah sarapan, dan juga kita siapkan hati untuk beribadah. Sebelumnya kita mau berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pada saat ini kami dapat datang lagi ke hadapan-Mu untuk memanjatkan ibadah. Allah Bapa, kiranya Roh Kudus turun atas setiap kami dan kiranya terimalah ibadah kami agar dapat menjadi ibadah sejati yang menyenangkan hati Allah Bapa. Terima kasih Allah Bapa atas penyertaan-Mu di hari-hari kami dan kiranya Allah Bapa terus menyertai kami sepanjang masa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, sebelum memulaikan ibadah, sebelum kita mau mendengarkan firman, kita harus memuji Tuhan. Kita harus bernyanyi dua lagu. Lagu yang pertama adalah lagu I love you Jesus, deep down in my heart. Ya, nah yang lagu kedua adalah lagu Silsilah Yesus Kristus. Mari anak-anak semuanya bangkit berdiri, kita nyanyi dengan gerakan ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my
tadi kalian semua sudah menyembah Tuhan, sudah memuji Tuhan. Kini saatnya kita menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita harus membaca ayat pembacaan hari ini. Ayo mari anak-anak kita ambil Alkitabnya ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Nah anak-anak, siapa yang tiap hari membaca kitab suci, membaca Alkitab dan doa tiap hari? Wah, kalian hebat-hebat semua. Nah anak-anak, mari kita buka Injil Matius ayat 1 pasal 13. Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Elyakim, Elyakim memperanakan Azor. Nah anak-anak, kita mau memulaikan ibadah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau berdoa. Allah Bapa yang di surga, terus sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Allah Bapa memberkati Ibu Guru Christine yang menyampaikan firman-Mu, agar kata-kata yang disampaikan merupakan firman murni yang dari Allah Bapa saja. Allah Bapa, kiranya persiapkanlah hati dan pikiran kami masing-masing, agar firman-Mu dapat terukir di hati kami dan kami dapat mengerti firman-Mu, dan kiranya kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak, apa kabar? Bu Guru Christine harap kalian semua sehat selalu ya, dan selalu semangat. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Elyakim dan Azor. Dengan ayat pembacaan hari ini di Matius 1 ayat 13. Tadi sudah dibacakan bersama ya. Apakah kalian ingat semua dengan firman minggu kemarin? Ya, minggu kemarin adalah membahas Abihud. Abihud adalah ayah Elyakim. Elyakim adalah generasi kelima di dalam periode ketiga silsilah Yesus Kristus. Arti namanya adalah Allah yang mendirikan, Allah yang membangkitkan. Mengapa ayahnya Elyakim memberikan nama anaknya dengan arti seperti itu? Karena pada waktu itu mereka sedang hidup di zaman yang susah, di mana mereka ditindas oleh bangsa Persia. Makanya mereka tidak bisa hidup dengan bebas kan? Jadi ayahnya berharap agar Allah bertanggung jawab atas anaknya sampai akhir. Ayahnya Elyakim juga mengakui bahwa orang-orang Yehuda bisa pulang dan membangun kembali bait suci itu pun karena Allah, bukan kemampuan mereka. Kemudian Elyakim memiliki anak bernama Azor. Azor adalah generasi ke-6 di periode ketiga silsilah Yesus Kristus. Arti nama Azor adalah penolong. Karena namanya Azor dicatat di silsilah Yesus, pasti Azor telah memberi bantuan, pertolongan di dalam pekerjaan Tuhan. Bagi siapapun yang menolong orang lain, Tuhan tidak akan pernah lupa dan akan memberikan berkat yang besar. Wah, apakah kalian mau dapat berkat besar dari Tuhan? Kita bisa saling menolong teman jika kesulitan. Misalnya jatuh, bukannya kita ketawain tapi dibantu. Kemudian jika ada nenek-nenek yang tidak bisa berjalan, pakai kursi roda, kita boleh bantuin. Nah kemudian jika kalian sudah besar, ada nenek-nenek atau kakek-kakek yang jalannya susah menyeberang, kalian bisa bantu untuk nyebrangin. Nah kemudian jika di sekeliling kalian ada orang yang tidak mampu untuk makan atau anak yatim piatu, kita bisa nyumbang makanan atau keperluan lainnya ya. Kita saling berbagi. Nah, selain menolong orang lain, tidak lupa juga kita bisa membantu orang tua juga loh di rumah. Misalnya apa ya? Misalnya dari yang gampang aja dulu, menyapu, ngelap-ngelap,
Nah, tapi kalau kalian belum bisa bantu yang seperti itu, ada juga loh ngebantu yang hal yang mudah. Contohnya, jika kalian sedang bermain, keluarin mainannya berantakan, jangan lupa langsung dirapihkan sendiri tanpa harus mama yang bersihin. Ya, itu sudah termasuk membantu orang tua loh di rumah. Oke? Kita setiap hari hidup dengan berkat dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan, dan pertolongan dari Tuhan. Amin. Nah, tetapi kita juga harus menjadi anak yang dapat memberi pertolongan untuk pekerjaan Tuhan loh. Tapi caranya gimana? Ya, dengan kita rajin ke gereja. Pada saat kemarin sebelum pandemi kita kan rajin ke gereja. Nah, kalau sekarang kita dapat mendengar firman, ibadah online pun kalian sudah membantu pekerjaan Tuhan. Kenapa begitu? Itu adalah permulaan kita membantu pekerjaan Tuhan. Nah, jika kita menjadi anak yang baik, taat setiap perkataan Tuhan, selalu berdoa, kalian akan menjadi anak yang memiliki kepribadian yang baik. Ya, kalian selalu menjadi anak yang patuh kepada Tuhan, tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Maka teman-teman kalian pun akan suka sekali dekat dengan kalian. Nah, kalian pun bisa mengajak teman-teman kalian datang ke gereja atau bisa mengajak langsung belajar Alkitab juga bersama. Lalu kita bisa ngajak juga teman-teman pelayanan dalam menyanyi puji-pujian di gereja kan. Tuh, kemudian kita juga bisa membersihkan bait Allah dengan menyapu, mengepel, mengelap. Nah, kita harus melakukan setiap pekerjaan Tuhan itu dengan senang hati ya, apalagi saat membersihkan bait Allah. Selain itu, orang yang menolong dan hidup sesuai kehendak Tuhan ada hadiah besar lagi loh. Apa ya? Namanya akan dicatat di kitab kehidupan. Apakah kalian mau nama kalian dicatat dan akan menjadi anggota kerajaan Allah yang kekal? Bu Guru harap semoga kita semua menjadi anak-anak yang bisa membantu pekerjaan Allah, membantu orang lain, dan memuliakan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih Bapa untuk setiap berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Bapa, kami telah mendengar firman-Mu. Kiranya kami dapat mengerti untuk semua perkataan-Mu Bapa. Dan kiranya Kau pakai kami untuk setiap pekerjaan-Mu, sehingga hanya nama-Mu saja yang dimuliakan Bapa. Sebagai ucapan syukur, kami akan memberikan persembahan. Kiranya Kau terima dan kuduskan persembahan kami, dan dapat dipakai untuk setiap pekerjaan-Mu. Berkati juga orang tua kami yang telah mempersiapkan persembahan ini, agar selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam setiap pekerjaannya. Dalam nama Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Anak-anak, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan ya. Semoga kalian semua dapat mengerti. Dan kalau tidak mengerti, kalian boleh ulang lagi videonya bersama papa mama. Anak-anak, sebelum menyudahi ibadah ini, kita akan melakukan aktivitas. Ibu guru mau menjelaskan aktivitas kalian ya. Kalian buka di buku aktivitas di halaman 31. Nah, di sini kalian akan membuat bait suci ya. Di sini kalian boleh gunting dulu bait suci di lembar aktivitas 1 dan 2 di belakangnya. Lalu kalian tempelkan di kotak yang sesuai dan urutkan untuk membuat bait sucinya. Tempel atapnya dan bait suci selesai. Ya anak-anak, lalu kalian kirim ke grup Sunday School. Nah, ayo mari anak-anak, ibadah sudah selesai, kita mau berdoa. Kita doa Bapa kami ya. 1, 2, 3.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai bertemu lagi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.